pistol. Emang bukan polisi yang pakai tanah, jadi nggak punya pistol, ya Pak. Atau bawa celurit golok, juga nggak penting ngaji. Rebahan haji itu golok pakai. Tapi kita orang Muslim yang mukmin Islam yang beriman, cukup begitu kita keluar rumah baca bismillah tawakkaltu. Orang tanggung kita juga orang ngaji. Alhamdulillah. Selamat kita. Begitu kita naik motor baca salawat, harusnya itu nabrak motor kita karena kita berdoa. Allah bilang malaikat nyigirin itu motor dia jangan sampai kesenggol truk. Selamat. Karena doa. Lepas bawa senjata, bawa pistol kencang, selamat. Orang lagi kesel, lagi benci. Makanya orang beriman saling mendoakan. Ulangi ya Pak? Ulangi ya Pak? Ya nanti ngomong itu nggak bayar enggak? Gimana gue suruh bayar ya? Ulangi ya Pak? Ya begitu didoain nggak mau. Benar-benar kebangetan. Ini kalau yang doa, yang salah menjawab salam saya paling berat saya doain, ya. Yang jawab salam saya paling berat saya doain. Mudah-mudahan kehidupannya makmur. Amin. Rumah tangganya akur. Amin. Kehidupannya subur. Amin. Kawin lagi istrinya pada kabur. Kabur ini amin. Mulai Pak ya. Belum datang kan? Sudah datang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lagi perjalanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tolong kasih 100.000 yang paling kencang. Tuan rumah itu urusannya. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi ishrah li sadri. Amin. Amin. Wa yassir amri. Amin. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Wah, kamu panjang ya. Kan takut yang datang. Alhamdulillah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat panjang umur, taat kepada Allah sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, menjadi hamba-hamba Allah yang melaksanakan apa yang diberikan Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada penghulu kita, junjungan kita, baginda Rasul, Nabi yang agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan dengan kita bersolat kepada beliau telah kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin. Ya Rabbal. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati tuan rumah sahibul manzil Bapak Dwi Heri beserta istri dan keluarganya. Kita doakan juga sehat panjang umur. Amin. Bapak RT, Bapak Susilo, Bapak RW, Bapak Joko, Bapak DKM, Bapak Dini. Yang manis suaranya. ini Ustaz. Ini siapa? Ustaz ini. Oh Pak Dini, ya Allah. Kita dengar belum nggak tahu nama ini. So banget dia. Pak Dini sehat ya. Kita doain semuanya yang hadir pada malam hari ini. Allah berikan kesehatan, rezeki yang lapang. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gitu Pak. Ya Pak. Ini kita mau apa nih? Kita mau apa nih? Lu kan terima tawaran aja mau jadi. Pak, bantu dulu sebentar boleh gak? Hah? Pantun sebentar dia bilang banyak boleh. Wani biro. Wani biro.
Oke, saya taruh dulu ya, tangan apa, bantu dulu ya. Apa kira-kira ini kita kematian nih. Amin. Belum. Belum, sabar dulu, buru amat. Tanah di sawah tumbuh rumput. Cakep. Ulangin. Tanah di sawah tumbuh rumput. Cakep. Belalang hingga di bunga. Cakep. Kalau ajal sudah menjemput, pangkat jabatan tidak berguna. Cakep. Betul. Iya, kalau udah ajal menjemput kita, yang tadinya jadi bapak DKM, dihormatin, disegenin, begitu jadi mayit, siapa yang nemenin? Tapi ada yang mau ikut dikubur, istrinya nangis, sayang abang mas, anaknya nangis, begitu mau dikubur, ajak tuh istri sama anak, mau gak nemenin? Kagak mau orang gelap, Orang gelap. takut tapi ditangis. Makanya kita persiapkan diri kita sebelum kita kedatangan lokasi kematian ini, yaitu malaikat Israel tidak kenal kompromi. Mau kita ngumpet di mana aja, jangankan di rumah, di bunker, seperti Irak-Irak. Malaikat Israel datang, aina mata kudu, yudhikum wal kuntum fi burusin. Musayyadah. Hai, bahasa kita yang lu ngumpet di mana aja. Mau di dalam mobil, apalagi dalam rumah, apalagi bunker Irak-Irak. Malaikat Israel datang jemput kita. Nah, ini kita kesempatan. Allah kasih, masih kita hidup, masih dikasih sehat, masih segala macam nikmat kita bisa rasakan. Jangan lupa yang namanya kehidupan kita sesungguhnya bukan di dunia, tetapi kehidupan kita yang betul-betul yang abadi, yaitu di alam Akhirat. Kalau nak wajah tidak ada diciptakan di dunia, kembali ke dunia. Adam diciptain di mana Adam? Tahu nggak Pak? Pak, tahu nggak Adam diciptain di mana? Surga. Surga jannah. Nah, nenek moyang kita, kakek moyang kita Adam dan Hawa diciptakan di jannah, di surga. Kita ini keturunannya harus juga kembali ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Lalu kenapa sampai ada neraka? Nasib lu kagak mau mikirin waktu hidup di dunia. Makanya kita banyak istighfar dan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa setiap dosa kita, karena manusia selalu berbuat salah. Betul Pak? Betul. Betul Pak? Betul. Bapak begitu bangun pagi jam 3, bukan langsung ke kamar mandi wudhu, tetapi handphone dilihatin. Wah, dari yang mana bisnis buat Pak Agak? Dosa nggak Pak? Dosa nggak Pak? Kelihatannya nggak dosa, itu mengutamakan handphone daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ketika kita dikasih istirahat, tinggal itu dunia handphone. Begitu jam 3 bangun qiyamul lail. Wa minal lail fatahajjat nafilatan asa, ayat asa karena boga maqamam mahmud. Mahmudah. Yang namanya mahmudah mahfid disebut namanya. Kita pengen kedudukan mulia, pengen terpuji, bangun malam. Ya orang tamu kelihatan mukanya bercahaya semua. Amin ya Allah. Tantangan malamnya rajin. Amin. Kucing doang nggak cuma dibangun malam gitu. Kirain mau sholat tahajud, nggak tuh kucing doang. Masya Allah, begitu udah tidur maning. Ya Allah. Ya Pak. Banyak yang kita mohon ampun kepada Allah selagi nafas masih ada di dalam jasad kita. Nanti kalau sudah keluar nggak habis lagi, kita ada penyesalan. Makanya banyak bertobat. Karena apa keuntungan orang bertobat? Kau tahu nggak Pak? Keuntungan orang bertobat luar biasa. Kalau bapak dulu 17 tahun balik nih, suka hidup orang mandi. Ada nggak kampung dulu di sini? Yang itu orang mandi? Atau suka ngedok ayam atau apa aja? Bertobat selagi masih hidup. Bertobat itu keuntungan bertobat luar biasa. Saya ketemu tadi kasih hujan ya. Jadi ada kisah. Ini kisahnya riwayat di zaman Rasul. Siapa nama kita Pak?
Nabi kita siapa? Muhammad. Kenalnya di mana? Kenal di mana? Riwayat. Kenal lewat mana? Nggak tahu tak kenal di mana. Makanya kita belajar sama guru. Akhirnya kalau kita bawa Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Masya Allah. Ada suatu kisahnya perempuan datang sama Rasulullah. Pak. Ya dia ngantuk, lu ngundang gua kagak bayar aja udah ngantuk. Kopi ya. Boleh tulis istighfar, buatin kopi. Jadi ada sahabat seorang wanita di zaman Rasulullah Muhammad. Datang dia berkata, "Ya Rasulullah," kata si perempuan ini, "ampuni saya, doakan saya. Saya telah berbuat dosa, berbuat maksiat," kata perempuan ini. Lalu Rasulullah menjawab, "Apa yang kau telah berbuat dosa?" "Saya telah banyak berdosa maksiat kepada Allah ya Rasul. Bahkan saya berbuat maksiatnya di bumi ini. Kalau bumi yang ditekuk akan menjadi saksi buatku." Jadi Rasulullah menjawab berkata, "Yauma tubal akul bayar hadi." Itu kata Rasulullah. "Yauma tubal akul bayar hadi." Bumi tidak akan menjadi saksi bagimu karena bumi akan diganti dengan bumi yang lain. Jadi ketika orang wanita ini berbuat dosa, kemudian dia mau bertobat, dia tak khawatir karena berbuat dosanya di bumi tidak menjadi saksi. Kata Rasul, orang yang bertobat, bumi diganti dengan bumi yang lain. Alhamdulillah. Bumi tidak bisa jadi saksi, Pak. Paham nggak, Pak? Paham nggak, Pak? Insya Allah. Ini perempuan penasaran lagi. Dia bilang lagi, "Ya Rasulullah, bukan saja sekedar bumi, bahkan langit sama." Dan itu sama. Ngelihat aku dari atas berbuat maksiat, kelak langit akan menjadi saksi bagiku. Lalu Rasulullah pun menjawab, "Yauma nakis sama, yauma sawa." Di sini tutup. Rasul mengatakan, langit akan digulung bagaikan tutup lembaran-lembaran kertas. Jadi orang yang bertobat memohon ampun kepada Allah ketika langit melihat dia bermaksiat dan dia bertobat, langit digulung bagaikan lembaran-lembaran kertas. Alhamdulillah. Bertobat, Pak, mumpung masih ada nafas. Nanti kalau udah nafas lu keluar bagaimana tobat, nggak bisa lagi. Nyesel. Lalu kembali lagi perempuan itu bertanya, "Rasulullah, malaikat hafazah, malaikat pencatat amal, setelah mencatat kejelekanku, kemaksiatanku, kelak dia menjadi saksi bagiku." Lalu Rasulullah menjawab, "Innal hasanati tudhi'us sayyi'at." Sesungguhnya amal-amal baik menghapus daripada amal-amal buruk. Jadi ketika kita berdosa, kita bermaksiat, kemudian kita berdoa, dicatat malaikat berbuat kebaikan, dihapus daripada dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Tuh orang bertaubat. Kira-kira tahu gak berapa lagi kita hidup di dunia? Tahu gak, Pak? Kalau nggak tahu, ingat mati, Pak. Jangan ingetin bisnis global apa kagak ya. Kerjaan gue besok gimana? Boleh gak? Boleh, tapi jangan berlebihan. Ingat, Erik, kalau kita bakal pulang. Kepada siapa? Kepada yang punya. Bapak kerja harus pulang ke rumah, kan ada yang nungguin. Begitu juga manusia, Allah tungguin batas waktunya di dunia. Kapan dia kembali? Syukur. Ditunggu kita sama Allah. Tapi sebelum kita bertemu Allah, persiapkan diri kita, berbuat kebaikan. Dari kejelekan kita, maksiat kita, dengan kita bertobat dihapus. Memang manusia ini pada dosa dan terpakai dosa. Bahkan kata Rasul apa? Kullu bani Adam khata'un. Sesungguhnya tiap-tiap keturunan Nabi Adam, cucunya Adam, anaknya Adam, berbuat kesalahan. Wahai khata'in at-tawwabun. Dan sebagian orang yang berbuat salah adalah yang mau bertobat.
Tuh lihat kemarin kita 7 hari yang lalu, ya, 7 hari yang lalu mundur 8 hari Pak Parwoto almarhum masih jaga, masih ada di dunia ini. Sekarang ke 7 hari ke depan udah nggak ada. Itu nasihat kita, mayit nasihat dia. Jadi jangan sampai kita tidak ambil pelajarannya. Ini sebagai bilmoni wa ilmu, sebagai simat, sebagai nasihat kita. Dia nggak ngomong, kita yang merenung. Ya Allah, sekarang Bapak Parwoto, besok giliran lu. Kenapa? Ya Allah, panjang umur, amin. Nggak usah takut mati, bahkan Rasul perintah aksiru di zikril maut, perbanyak mengingat mati. Fa'innahu yuma'isun suruh, dengan kita banyak ingat mati menghapuskan dosa-dosa kita. Wajahidu fid dunia, kita ingat mati nggak bakal cinta dunia, nggak bakal hukum dunia. Bukan berarti orang Islam nggak boleh kaya, boleh, tapi jangan lupa akhiratnya. Ketika kau dikasih kayaan, rezeki banyak, jangan lupa tetanggamu yang susah. Jangan lupa fakir miskin, perhatiin anak yatim masjid yang nggak jadi-jadi. Sumpah. Itu yang mendorong sedekah. Sedekah luar biasa. As-sadaqatu sadaqatan min Allah. Bapak bersedekah 100.000 menutup 70 pintu musibah. Masya Allah. Cuma gara-gara 10.000. Jangan 100.000 deh, gede ya. 10.000, 2.000 deh. Dia rutin tiap hari. Daripada 1 juta buat tahun sekali. Bener gak? Mendingan 2.000 tiap hari. 2.000 besok, 2.000 besok, kali 100 tahun. Ayo gak kira-kira 2.000. Itu nolak bala. Ketika Bapak ini mau diceplak, karena 2.000 dia selamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa dengan doa, dengan bersedekah? Penyakit-penyakit kita pun akan disembuhkan Allah. Kita bersedekah, Allah kasih penyakit kita. Ini belum tahu sakit batuk-batuk langsung rumah sakit, tentang punya apa nih? BPJS rumah sakit, dia kalau so banget kali bantuan rumah sakit, sampai saya mati, cuma batuk-batuk doang. Dengan sedekah jauh maka pun bisa aku, kata Rasulullah. Obatilah penyakitmu dengan bersedekah. Penyakit kanker cuci darah, dia berobat biaya besar, BPJS nggak memenuhi, nggak sanggup 100 juta umpama. Buru-buru amat mau banyak. Begitu dia sedekah, yakin ya Rob, saya nggak mampu lagi 100 juta, saya bersedekah, angkat penyakit saya, sembuh selama-lamanya. Alhamdulillah. Sembuh selama-lamanya berarti sembuh. Sembuh itu penyakit karena sedekah. Cuma karena kita nggak yakin ya. Paling kata Allah, ud'uni astajib lakum. Ketika kita minta berdoa, yakin apa yang kita minta, ya Allah, panjangkan hidup saya. Allah kasih. Ya Allah, bukan rezeki saya. Allah kasih. Ya Allah, saya pengen kawin lagi. Bila sama bini, kalau gitu, jangan terus Tuhan aku tinggal. Ya Pak. Mudah-mudahan kita selalu ingat Allah ini, bersyukur kita diundang ini, Masya Allah. Kita doain ya anaknya Pak Rodu BFI dan keluarganya jadikan anak yang soleh, amin dan soleha. Karena apa kata Rasul? Idza matartu ada min kotor amaluhu illa min soleh. Di antaranya waladun solehin ya doa yang soleha, yang mendoakan orang tuanya, dia undang tetangga, kerabatnya, saudaranya, dia hidangkan sedekah buat si mayit. Masya Allah. Itu Bapak Parwoto udah gak butuh lagi kopi, ya Pak. Butuh gak Parwoto kopi? Udah gak doyan, es teler, es campur gak doyan. Tapi ketika kumpul di rumah baca suratul Yasin, baca kalimat thayyibah tahlil, kemudian doa,
Masya Allah, malaikat rahmah ini dari anakmu. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua minta panjang umur doa, sehat walafiat, sehingga bertambah, dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.